Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan buku wudu Nabi, dan kita masih dalam pembatal wudu. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam pembatal wudu yang kelima, yaitu menyentuh kemaluan dengan syahwat atau nafsu. Disebutkan di sini, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man massa dzakarahu fala yusalli hatta yatawadda'a." Barang siapa menyentuh kemaluannya, janganlah ia sholat sampai ia berwudu terlebih dahulu. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i. Berarti berdasarkan riwayat yang pertama ini, menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu karena kita dilarang sholat sampai wudu dulu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW ditanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluannya setelah berwudu. Ditanya tentang orang yang menyentuh kemaluan setelah wudu. Beliau mengatakan, "Wahal huwa illa mud'ghatun minhu au bad'atun minhu." Kata beliau SAW, bukankah kemaluan itu hanya bagian dari tubuhnya saja? Hadits riwayat An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi. Ya. Untuk riwayat yang kedua ini, seolah-olah kalau menyentuh kemaluan setelah wudu itu seperti menyentuh bagian tubuh biasa saja. Ya, seperti menyentuh mata, telinga, atau semacamnya. Disebutkan di sini, kedua riwayat di atas seolah bertentangan. Riwayat pertama seolah bermakna menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Sedangkan riwayat yang kedua seolah mengisyaratkan bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu, karena seperti menyentuh mata, hidung, dan anggota tubuh lainnya. Ya. Hasilnya, menyentuh kemaluan apakah membatalkan wudu atau tidak, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, dikarenakan tadi ya, ada riwayat yang pertama yang seolah-olah menyentuh kemaluan itu harus wudu dulu, baru boleh sholat. Berarti menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Sedangkan riwayat yang kedua, seolah-olah menyentuh kemaluan setelah berwudu itu seperti menyentuh bagian tubuh yang lain, alias tidak membatalkan wudu. Sehingga akhirnya menghasilkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama ada yang menyatakan menyentuh kemaluan membatalkan wudu secara mutlak meskipun tanpa syahwat. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan tanpa penghalang. Seperti tersentuh langsung ke tangan tanpa penghalang berupa kain celana, handuk, atau semisalnya. Ya, kalau ada orang mandi, kemudian dia wudu, lalu dia seka air-air yang ada di badannya dengan menggunakan tangannya, dan tangannya menyentuh langsung ke kemaluannya tanpa penghalang. Ini yang membatalkan wudu, menurut pendapat kedua. Pendapat yang kuat, wallahu alam, adalah menyentuh kemaluan membatalkan wudu jika disertai syahwat. Karena menyentuh kemaluan baru bisa disamakan dengan tubuh yang lain jika disentuh tanpa syahwat. Ya. Sekali lagi, menyentuh kemaluan baru bisa disamakan dengan bagian tubuh yang lain jika disentuh tanpa syahwat. Inilah yang dimaksud dengan riwayat yang kedua. Yang dimaksudkan tadi di sini, bahwa menyentuh kemaluan itu seperti menyentuh tubuh yang lain, yaitu manakala disentuhnya dengan tanpa syahwat. Akan tetapi demi kehati-hatian,
bagi orang yang sudah berwudu setelah mandi tanpa mengenakan pakaian, hendaklah dia tidak menyeka air di badan dan kemaluannya kecuali dengan kain, handuk, dan semacamnya. Ini lebih hati-hati. Bagaimana dengan dubur? Kita sentuh tanpa syahwat bagaimana? Atau menyentuhnya tanpa penghalang berupa kain? Disebutkan di sini, sebagian ulama mengatakan menyentuh lubang dubur hukumnya sama dengan menyentuh kemaluan depan. Ya, jadi kalau menyentuhnya dengan syahwat, maka membatalkan wudu. Selanjutnya yang keenam, termasuk pembatal wudu adalah menyentuh wanita dengan syahwat. Sebagaimana halnya menyentuh kemaluan, masalah menyentuh wanita apakah membatalkan wudu atau tidak, juga terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama menghukumi membatalkan wudu secara mutlak, meski tanpa syahwat. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam ayat wudu, "Aula mastumun nisa", atau kalian menyentuh wanita. Namun pendapat yang benar di kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas dan sahabat lainnya radhiyallahu anhum bahwa la masa yang ada di sini aula mastum berasal dari kata la masa. Dalam ayat tersebut maknanya adalah bersetubuh, bukan sekadar bersentuhan. Ya, ada yang mengatakan itu karena lamnya panjang, ya, la masa atau la masa. Ya, bukan cuma sekedar la masa. Sebagian ulama yang lain menghukumi tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ini berdasarkan riwayat an Aisyah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian istrinya kemudian keluar untuk salat tanpa berwudu kembali. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Sebagian ulama lagi berpendapat pertengahan dengan mengkompromikan ayat dan hadis di atas. Ya, kita ulang sedikit ya. Bahwa ada yang mengatakan membatalkan wudu secara mutlak. Ini pendapat pertama. Ada juga yang mengatakan ya, tidak membatalkan secara mutlak. Dan ada yang mencoba untuk mengambil jalan tengah. Ada yang mengatakan bahwa yang membatalkan wudu adalah menyentuh wanita tanpa penghalang seperti kain. Ya, ini jalan tengah yang pertama. Dan ada juga yang menyatakan menyentuh wanita membatalkan wudu jika disertai syahwat. Ini jalan tengah yang kedua. Untuk kehati-hatian, siapa yang menyentuh wanita dengan syahwat, hendaklah dia berwudu kembali. Adapun yang tidak sengaja, maka tidak mengapa jika tidak berwudu lagi. Ya, contohnya kalau kita berwudu, kemudian tawaf di Ka'bah. Ya. Di Ka'bah ini akan sangat sulit untuk dihindari persentuhan laki-laki dengan perempuan, dikarenakan banyaknya manusia. Untuk orang-orang yang sengaja menyentuh wanita dengan syahwat, seperti orang Indonesia mencoba untuk menyentuhkan tangannya kepada wanita-wanita negara lain, ya, karena ingin berlezat-lezat, maka dia wudunya batal. Adapun yang sudah berusaha menjaga tapi kemudian tersentuh atau badannya ditarik perempuan dari negara lain misalnya, atau tersentuh dengan wanita siapapun yang ada dekat situ, kecuali anak dan istrinya, ya, maka karena persentuhannya adalah tidak sengaja, maka insya Allah tidak mengapa tidak berwudu lagi. Sekarang yang ketujuh yaitu makan daging unta. Disebutkan di sini makan daging unta membatalkan wudu, baik makannya hanya sedikit maupun banyak. Sebagian ulama menghukumi yang sama untuk babat, hati, lemak, ginjal, dan perutnya. Dan untuk kehati-hatian, sebaiknya tetap berwudu jika meminum kuah dagingnya. Dalilnya adalah riwayat berikut. An Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
"A'atawadda'u min luhumil ghanam?" Qala, "In syi'ta fatawadda' wa in syi'ta fala tawadda'." Qala, "Atawadda'u min luhumil ibil?" Qala, "Na'am, fatawadda' min luhumil ibil." Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah saya perlu berwudu karena memakan daging kambing?" Maka beliau mengatakan, "Jika engkau mau silakan wudu, jika engkau mau tidak usah berwudu." Dia bertanya lagi, "Apakah saya perlu berwudu karena memakan daging unta?" Maka beliau mengatakan, "Iya, berwudulah karena makan daging unta." Hadits riwayat Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Untuk susu unta terdapat riwayat Ibnu Majah, "Wa tawadda'u min albanil ibil wa la tawadda'u min albanil ghanam." Berwudulah juga karena minum susu unta. Namun tidak harus berwudu atau tidak usah berwudu karena minum susu kambing. Hadits ini dinilai dhaif atau lemah oleh sebagian ulama seperti Syekh Al-Albani dalam Dhaif Sunan Ibnu Majah. Yang kedelapan, riddah. Ini termasuk pembatal wudu, yaitu murtad dari Islam. Riddah atau murtad dari Islam tidak hanya membatalkan wudu, tapi juga menghapuskan seluruh amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 5, Allah mengatakan barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka terhapus amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu berbuat syirik, niscaya akan terhapus seluruh amal-amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Quran surat Az-Zumar ayat 65. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan aktivitas yang wajib didahului dengan wudu. Kita lihat catatan kaki nomor 30. Pembahasan ini bisa dilihat di Al-Mulakhas Al-Fiqhi halaman 23, Salatul Mu'min halaman 32, Al-Wajiz di halaman 44, Sahih Fiqh Sunnah halaman 143, dan Sifatul Wudu halaman 7. Aktivitas yang wajib didahului wudu. Ada beberapa aktivitas yang wajib didahului dengan wudu, yaitu pertama, sholat. Baik sholat fardu atau sholat wajib maupun sholat sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, basuhlah muka kalian, tangan kalian sampai dengan siku, usaplah kepala kalian, dan basuh kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kalau kita ringkas, wahai orang yang beriman, apabila kalian hendak sholat, maka wudhulah. Ini menunjukkan bahwa sebelum kita sholat, maka harus didahului dengan wudhu terlebih dahulu. Rasulullah SAW bersabda, "La tuqbalu sholatu man ahdatha hatta yatawadda'a." Tidak diterima sholat seorang yang berhadas hingga dia berwudu terlebih dahulu. Hadits riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ahmad. Rasulullah SAW juga mengatakan, "Miftahus sholati at-tuhur wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslim." Kunci sholat adalah bersuci. Tahrim atau pembukanya adalah takbir, dan tahlil atau penutupnya adalah salam. Soal kenapa pembuka itu disebut dengan tahrim dan kenapa penutup itu disebut dengan tahlil, ini sudah berlalu penjelasannya dalam bab dalil pensyariatan wudu. Ya, teman-teman bisa buka kembali apa maksudnya tahrim dan tahlil. Hadis di atas adalah riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad,
dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Shahihul Jami'. Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa salat adalah ibadah yang mewajibkan wudu terlebih dahulu. Jika seseorang berwudu lalu salat, maka dia mendapatkan pahala. Jika salatnya dikerjakan tanpa berwudu terlebih dahulu, maka salatnya dianggap batal dan tidak berpahala. Jika wudu itu ditinggalkan dengan sengaja, tanpa udzur atau tanpa halangan syar'i, maka pelakunya berdosa. Hal yang kedua yang juga harus didahului dengan wudu adalah tawaf. Ya, ini menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan wudu untuk tawaf itu hanya sunnah saja. Wudu juga dituntunkan sebelum tawaf. Di antara dalilnya adalah kisah Aisyah radhiyallahu anha, awwalu syai'in bada'a bihi hina qadima Makkah annahu tawaddu'a thumma tawafa bil bait. Yang pertama dilakukan oleh Nabi SAW ketika sampai di kota Mekah adalah berwudu dulu, kemudian tawaf di Baitullah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Begitu juga sabda Rasulullah SAW, at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf di Baitullah itu seperti salat. Hadis riwayat An-Nasa'i, Al-Hakim dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Hanya saja ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama Islam tentang hukum wudu sebelum tawaf. Jumhur ulama atau mayoritas ulama mengatakan wajib karena wudu adalah syarat sah tawaf. Sebagian lagi ada yang mengatakan sunnah saja, ya, bahwa itu bukan syarat sah tawaf berwudu itu. Agar keluar dari ikhtilaf ini, hendaklah seseorang berwudu sebelum tawaf dan menjaga agar tidak batal wudunya selama tawaf. Jika saat tawaf wudunya batal dan mudah untuk mengulang wudu, misalnya karena lantai tawaf itu tidak padat, maka sebaiknya dia berwudu lagi lalu kembali tawaf. Ya, tetapi jika padat karena susah sekali untuk mengulang wudu, maka tidak mengapa insya Allah baginya untuk tidak mengulang wudunya. Yang terakhir, menyentuh mushaf Al-Quran untuk tilawah atau tujuan lain. Ini juga menurut sebagian ulama. Menurut sebagian ulama. Bahwa kalau kita mau membaca Al-Quran atau ingin menyentuh mushaf Al-Quran, maka kita wudu dulu. Disebutkan di sini, wudu juga disyariatkan sebelum menyentuh Al-Quran, baik untuk tilawah atau untuk membacanya, membersihkannya, memindahkan posisinya, atau tujuan lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang disucikan. Quran surat Al-Waqi'ah ayat 79. Rasulullah SAW juga bersabda, alla yamassal Qur'ana illa tahir. Janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Hadits riwayat Malik dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Al-Irwa. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Sebenarnya itu wajib atau sunnah saja. Jumhur ulama mengatakan wajib untuk berwudu sebelum menyentuh mushaf Al-Quran. Dengan kata lain, haram menyentuh Al-Quran tanpa wudu. Sebagian ulama mengatakan wudu sebelum menyentuh mushaf itu hukumnya hanya sunnah saja. Sehingga menyentuhnya tanpa wudu itu juga tidak mengapa. Maka agar keluar dari ikhtilaf ini, hendaklah seseorang berwudu sebelum menyentuh mushaf. Dan menjaga agar tidak batal wudunya selama tilawah. Ya, sebelum kita mulai membaca Al-Quran, usahakan untuk bisa wudu dulu, dan sepanjang kita membaca Al-Quran, kita jaga agar wudunya tidak batal. Jika saat tilawah wudunya batal dan mudah untuknya mengulang wudu, sebaiknya dia berwudu lagi, lalu melanjutkan tilawahnya. Tapi jika mengulang wudu ini adalah sangat menyulitkan, misalnya karena faktor penyakit, ya, atau yang semacamnya, maka tidak mengapa bila dia tidak berwudu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas aktivitas yang sunnah saja untuk didahului dengan wudu.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.